pasti Dita tuh. Dita! Dit, kamu tuh keterlaluan emang, Dit. Dinda. Maaf. Kamu lagi berantem ya sama Dita? Sorry. Iya. Enggak. Maaf banget ya, Din. Tadi aku kira tuh Dita yang datang. Sebenarnya kalau berantem sih enggak sih. Aku lagi kesel aja sama Dita soalnya tadi waktu aku mau sarapan tuh semua makanan itu kadaluarsa semua. Ya ampun, yaudah kalau gitu nanti kita sekalian makan siang aja ya. Aku juga mau ketemu sama Ariana. Sama Ariana. Ya. Oh, boleh dong. Boleh banget. Boleh. Oh ya, by the way, tadi tuh aku sempat ketemu sama supir Ariana. Dia tuh digebukin warga karena salah paham. Terus aku suruh dia ke rumah sakit dan aku bantuin dia buat nganterin ini ke kamu. Saka tuh kemarin sempat minta aku untuk bareng sama dia ke dokter kandungan. Tapi kalau nanti dokter kandungan bilang usia kandunganku, terus Saka curiga gimana ya? Oh, gini aja sayang. Kamu tetap cek kandungan kayak biasanya, tapi jangan sama dokter yang sama. Ya kamu pergi ke bidan kayak, terus kamu bilang bidannya siapalah gitu namanya. Kan mereka juga ngeceknya nggak pakai USG. Tapi kalau Saka minta tetap ke dokter gimana? Ya, kamu bilang aja kalau misalnya kamu selalu ngeceknya di bidan. Karena kamu kan nggak selalu punya uang. Ya kan? Oh iya, benar juga ya. Ah. Saka pasti nggak akan curiga kalau aku bilang kayak gitu. Kita jalan? Ya. Oke. Saya bisa nggak tenang nih, hidup kalau begini ceritanya. Selama Anjani masih deketin Niken, aku harus cari tahu kapan lagi dia akan lempar bom berikutnya. Pak Wijaya? Coki. Oh ya, Coki. Gimana perkembangan proyek kamu sama Bu Niken? Lancar? Sejauh ini semua proyeknya berjalan lancar kok, Pak. Pak Wijaya tenang aja, nggak usah khawatir. Niken pasti kapok kerja bareng sama Coki. Kalau begitu, pasti rencana Anjani untuk bikin Niken kerja di perusahaan nggak akan berhasil. Ya, baguslah kalau begitu. Thank you, Pak. Aku harus nelfon Pedro dulu nih. Aku mau mastiin dia udah ketemu teman aku atau belum. Ya. Halo Pedro, kamu jadi ke rumah sakit? Halo dok, iya. Ayo mau bilang banyak-banyak makasih nih dok ya. Soalnya juga tadi dokter Yusa baik, terus cantik banget. Makasih ya dok ya. Iya dok, udah ketemu sama Suhu kan dok? Sama Mas Saka. Sekarang aku juga udah sama Saka kok. Syukurlah. Makasih banyak ya dok ya. Iya, sama-sama. Oh iya, aduh, belum ngupdate non Arin. Video call aja deh. Halo Pedro, kamu kenapa kok tumben banget video call saya? Pedro itu muka kamu kenapa kok luka-luka begitu Pedro? Ternyata misi dari non Arin hari ini cukup menantang non. Hah?
Maksudnya gimana sih? Kamu kenapa sih? Iya, Hai harus berjibaku seperti ini. Tapi tenang aja Non, misinya udah selesai karena dibantuin sama dokter Dinda Non. Sebentar, ini kok Dinda? Maksudnya gimana? Iya Non, jadi tadi nih kenapa Ai bisa kayak begini Non? Soalnya tadi Ai dikirain maling Non. Terus akhirnya untungnya ada dokter Dinda yang nolongin. Udah gini aja deh Pedro. Pedro, kamu sekarang pulang, terus kamu istirahat. Nanti sampai rumah kamu jelasin sama saya ya. Oke Non. Ya, makasih Non. Mari Non. Ya udah, ya oke. Kenapa sih? Mau kemana, Bu? Saya mau makan siang di luar. Sebentar ya. Oke, hati-hati ya, Bu. Mereka ngapain sih pakai kesini segala? Dinda lagi, ngapain dia ngajak masakan makan di sini? Bon, ini kalau sampai Ariana tahu, bisa perang tuh nggak? Tahu tuh si Saka, nggak peka banget jadi temen. Ngapain coba dia temenin si Dinda makan? Biarin kayak Dinda makan sendiri, kan bisa gue temenin kalau dia ngerasa sendirian. Kenapa sih Yun? Kok mukul sih? Ya lagian lo malah salfok sama Dinda. Emang paling nggak bisa yang lihat temen seneng aja bentar. Serah lo deh. Bukannya lebih baik Saka makan di sini ya? Kalau dia makan di sini, seenggaknya kita bisa pantau gerak-geriknya. Tumben lo Cumi. Selamat siang Pak. Mau pesan apa Pak? Nanti aja ya Mbak, saya nunggu teman saya dulu. Baik, nanti saya kesini lagi ya Pak. Iya Mbak. Gimana Jeng, kerjaan lancar dong? Lancar dong Jeng, tenang aja. Sekarang ini saya kan udah hire konsultan keuangan. Jadi semua kerjaan saya serahin sama konsultan itu. Jadi beres deh, ya kan Jeng? Tapi Jeng jangan bilang-bilang sama suami saya ya kalau saya pakai konsultan. Soalnya dia nggak tahu. Dia taunya saya yang ngerjain sendiri, ya Jeng. Ternyata nggak Wijaya nggak nikah sama-sama licik ya. Tapi ini perkembangan yang cukup bagus sih. Mereka jadi saling tidak terbuka. Aku harus benar-benar bisa memanfaatkan semua ini. Jadi kenapa Pak Abbas? Kenapa tiba-tiba ngajakin saya ketemu? Bu Riri, sebenarnya saya nggak menyangka kalau ternyata perceraian Pak Saka ini memakan waktu yang cukup lama. Lebih dari apa yang kita bicarakan awal. Padahal saya sudah mempersiapkan banyak trik. Lagi pula, pengacaranya Bu Ariana itu bukan pengacara yang handal. Saya yakin pengacaranya Bu Ariana itu bisa bertahan. Itu semua kena tekadnya Bu Ariana. Oke. Jadi sebenarnya apa yang Bapak mau dari sesuatu yang tadi Bapak bicarakan sama saya, Pak? Jujur saya katakan, saya sudah sangat sering mengalahkan pengacaranya Bu Ariana. Maka itu sejak Bu Riri tawarkan pekerjaan ini ke saya langsung terima. Tapi ternyata saya salah perkiraan. Mengalahkan mereka tidak semudah itu. Saya harus bekerja keras untuk memenangkan perkara ini dengan klien yang begitu kuat. Maka dari itu, saya membutuhkan tambahan energi lain, Bu. Baik, Pak Abbas. Saya paham maksud Bapak. Sudah saya transfer, Pak. Bisa Bapak langsung cek? Oh, sudah masuk. Terima kasih, Bu. Semoga semua bisa berjalan lancar ya. Iya, Pak. Pak, sebentar. Kenapa? Kita berdua mau makan siang di luar. Papa mau ikut?
Loh, tadinya tuh papa mau ngajakin kamu sama mama makan bareng di luar. Wah, sorry Pak, kayaknya nggak bisa deh. Gimana kalau misalnya Papa makan siang sama Mama sekalian ajak Bu Wiryo? Ya, oke deh kalau gitu. Kita duluan ya, Pak? Oke, silakan. Iya, iya. Pak, bentar deh Pak. Kebetulan mama datang. Gini, Ma. Pak, Mama cuma mau bilang kalau mau makan siang sama Jeng Wiryo. Nanti Papa makan siangnya sendiri aja ya Pak. Oke Papa, bye. Dante. Ya. Berhubung kita mau makan siang bareng, gimana kalau kita satu mobil aja? Ide bagus, biar nggak ribet kan? Ya. Tunggu deh. Bukannya Anda harusnya makan siang sama Selin ya? Karena kan kemarin sempat ada masalah tuh sama Selin. Apa sekarang udah baikan? Saya udah baikan sama Selin. Dan saya juga udah bilang dia kalau saya mau lunch meeting sama Anda. And she said okay. Oh, that's good. Ya udah. Yuk. Yuk. Anak sama ibu sama aja ya. Coki. Kebetulan nih. Gimana kalau kita makan siang bareng? Udah lama kan kita pernah makan? Yuk. Pak, maaf banget nih Pak. Saya udah janji sama pacar saya buru-buru banget nih Pak. Maaf banget. Saya permisi dulu Pak ya. Coki. Ini kenapa sih orang-orang pada pergi semua? Terus, what's wrong? Saya harus gimana? Ini makan sama siapa ini? Kalau di sini makanannya tuh favorit sama orang-orang loh, Jang. Coba pernah kesini? Belum. Hah, ya udah kita cobain yuk. Kenapa, Jang? Itu siapa sih? Menantu kamu kan, Jang? Apa dia mau bercerai? Maksudnya apa? Kenapa sih? Nggak ngerti saya jadinya. Itu kan Pak Abbas, dia itu pengacara terkenal. Dia tuh yang mengurusin permasalahan perceraian. Gimana Sak soal kerjaan? Udah dapet? Kalau kerjaan sih belum. Maaf ya aku nggak bisa bantu banyak. Aku sempat ngirim beberapa CV kamu ke teman-teman aku, tapi mereka banyak yang bilang kalau posisinya udah banyak yang keisi. Gak apa-apa, udah kamu gak usah pikirin. Ntar jadi ngerepotin kamu, santai aja. Tadi pagi aku ketemu sama Dita dan Mbak, sebentar saya tinggal ya. Guys, Tom, Bon. Ini gimana dong? mudah-mudahan ya nggak terjadi apa-apa. Maaf ini. Ya, makasih ya Mas ya. Siap-siap Bu. Iya. Kasihan banget sih, punya pacar tapi kok makannya sendirian sih. Beli online lagi. Punya pacar kayak nggak punya pacar. Sel gini ya. Kalau lo jarang ketemu sama pacar lo, tandanya pacar lo itu kerja. Dia pekerja keras. Nggak kayak pacar lo nggak jelas pekerjaannya apa, nipu mulu iya kali. Sel, lo tahu Sel. Sesibuk apapun cowok, kalau dia sayang sama satu cewek, dia nggak akan biarin ceweknya sendirian. Kalau Dante nggak bisa ngasih lo itu, lo tahu dong jawabannya apa? Sayang. Sweet banget sih kamu. Jadi makin sayang di aku. Susah sih kalau pacarannya sama pegawai rendahan emang gitu, nggak terlalu sibuk. Iri dia ya? Ya, biarin aja. Iya, jalan ya. Karena saya sudah percaya sama Bapak,
Dan mengingat harganya juga tinggi, saya ingin Bapak kasih yang terbaik, Pak. Saya nggak mau Bapak kalah dalam kasus persidangan ini. Untuk itu, Bu Riri nggak usah khawatir. Saya pastikan akan memenangkan persidangan ini. Tenang saja, Bu. Terima kasih, Pak. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Riri, Ngapain kamu ketemu sama pengacara itu? Mama ngapain di sini, Mah? Bu Wiryo? Nggak mau duduk? Kamu ngapain di sini? Aku mau bilang terima kasih karena kamu udah ngelunasin semua utang-utang aku, Ren. Sama-sama. Udah kan? Udah kan makasihnya? Silakan, boleh pergi sekarang. Biarin Saka makan dulu. Oke, silakan. Ngapain kamu ketemu sama pengacara yang jago dalam kasus perceraian? Kamu itu mau cerai? Enggak dong, Ma, enggak. Mama jangan salah paham. Riri ketemu sama Pak Dimas Abbas itu cuma nemenin temennya Riri. Temennya Riri ini lagi butuh konsultasi di kasus perceraiannya dia. Beneran? Iya, tapi karena berhubung temennya Riri itu udah pulang duluan, jadi kesannya Riri berdua sama Pak Dimas Abbas. Gak ada, Riri gak ada cerai, Ma. Bujang. Riri itu tadi cuma nemenin temennya yang lagi mau konsultasi sama pengacara itu, dia mau cerai. Lagian juga nggak mungkin lah Riri ini mau cerai sama anak saya Galvin yang ganteng dan baik hati itu. Emangnya anak si Devi itu, mempertahankan pernikahannya aja nggak bisa, ya kan Ria? Iya, Ma. Mama sama Bu Rio mau makan di sini. Oh iya, kamu gabung aja sama kita ya? Enggak, Ma. Riri buru-buru. Riri lagi capek banget. Riri kan gak bisa lama-lama di luar kayak gini. Udah engap, Ma. Oh ya udah. Kamu pulang deh, hati-hati ya. Ya, maaf Bu Wiro nggak bisa nemenin. Mari Mah, duluan mari Bu Wiro. Iya. Nanti berkabar ya, Ma ya. Ya, bye-bye. Bye. Sorry ya, Rin, kita makan duluan. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Santai aja. Kebetulan tadi pas aku nganterin cek rumahnya Saka, dia lagi belum makan. Makanya aku ajak dia ke sini. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Selamat makan. Ya udah kalian tenang aja. Biar gue yang nyamperin ya. Iya, Tom, kamu samperin sekarang. Tom, iya. Hai Rin, mau pesen makanan yang kayak biasa? Boleh. Oke, ditunggu ya. Thank you, Tom. Kalau gitu aku pamit ya, Din ya. Makasih banyak makanannya. Ya, sama-sama. Aku pamit ya, Din. Hati-hati ya kamu ya. Take care ya. Mari. Ya, silakan.
Kenapa Dante? Kok bengong? Oh, enggak. Saya itu lagi mikir aja. Lagi mikir apa nih? Menurut Anda, kalau pacar tiba-tiba menanya ke masa lalu ibu saya, itu artinya apa ya? Oh, ini soal Selin ya? Dia nanya masalah itu? Iya. Saya pikir sih ini pertanda bagus. Artinya Selin punya ketertarikan untuk mengetahui mengenai keluarga Anda. Dan mungkin ingin tahu lebih banyak lagi mengenai Bu Wiryo. Are you sure? Ya, I'm sure. Istri saya Riri juga mengalami hal yang sama dulu. Dia berusaha keras untuk dekat sama mama saya. Ya walaupun sekarang mereka berdua masih suka berantem, tapi saya tahu mama saya sayang sama dia karena tahu kegigihan dia dari dulu untuk dekat sama ibu saya. Oke. Berarti itu artinya Selin lagi berusaha banget untuk lebih dekat sama ibu saya, gitu? Iya, saya yakin sih. Dan kalau sampai itu terjadi, Anda akan saya dukung 100%. Yeah. Makan lagi? Ya. Ini nasi gorengnya enak banget. The best. Resti, Ya, ini Resti. makanannya. Thank you. Aku minta maaf ya Rin, bikin kamu gak nyaman. Tadi pas Saka buka amplop dari kamu, dia happy banget. Makanya aku pikir gak ada salahnya Saka ketemu sama kamu buat bilang makasih. Iya gak apa-apa kok. Udah terlanjur ketemu juga kan. Santai aja deh. Sorry juga ya Rin ya. Kan lo tau sendiri gue nggak bisa ngelarang customer yang mau datang ke sini dan makan di sini. Iya, kenapa sih pada aneh banget deh? Kan gue udah bilang gue nggak apa-apa. Gue ngerti kok, gue paham posisinya gimana. Tapi bener kan kamu nggak marah? Enggak dong. Kenapa harus marah? Oke. Udah. Selamat makan. Thank you. Kalian makan di sini juga? Iya, tadi gue habis makan siang sama Dante sambil meeting. Lo ngapain di sini? Ya elah, pasti pakai nanya lagi. Ya gue mau makan juga lah di sini. Waktu itu gue minta lo untuk print dokumen dan hard copy-nya dikirim ke klien. Udah lo kirim belum? Mereka nunggu siang ini loh. Astaga, gue lupa, Vin. Sorry banget. Ntar gue print deh. Wah, Cok, lo jangan sampai lupa dong. Mereka bisa komplain tuh ke kita. Iya sih, kalau udah salah nanti mereka akan komplain banget. Nah, itu lo tahu. Mendingan lo kirim deh cepetan ya. Oke, jangan lupa lo hari ini. Oke, ntar gue kerjain hari ini. Yaudah, kalau gitu gue pergi dulu ya. Iya, Pak. Sayang, maaf ya. Aku harus ngeprint dokumen dan aku harus selesaikan hari ini juga. Aku tuh lupa sebenarnya kerjaan hari ini tuh banyak banget dan memang harus dokumen tuh harus selesai hari ini kok. Sayang, kamu kan belum makan. Makan dulu ya. Iya sayang, nanti aku makan kok ya. Kamu mah suka gitu deh. Omongan sama perilaku tuh beda. Kamu yang ngomong sendiri loh sama aku. Katanya kalau orang cinta nih, pasti bakal ngeluangin semua waktunya dia buat pasangannya. Kamu mana? Iya sayang, aku tahu aku salah kok. Tapi aku harus kelarin kerjaan aku dulu hari ini. Ntar kamu pesan makan, kamu tunggu di sini ya. Ntar aku nyusul, oke? Ya, jangan marah ya. Ya oke. Tapi jangan lama-lama, please. Iya sayang. Aku nggak lama-lama kok. Aku masih kangen sama kamu. Ya udah. Pergi dulu ya. Ya. Udah. Apalagi mas yang mau di print? Enggak, saya udah nggak mau ngeprint. Saya cuma mau pakai laptop sama internetnya aja buat saya ngelamar kerjaan, Mas. Oh lah ya udah, silakan ya mas.
Saka ngapain ya di sini? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ini Mas. Saya mau ngeprint file ini atas namanya Wijaya Group, file agen properti. Oke, siap. Ya ampun, Mas Saka, ketinggalan lagi flash disknya. Kenapa, Mas? Nih, Mas Saka flash disknya ketinggalan. Oh yaudah, flash disknya kasih saya aja. Nanti itu kebetulan teman saya, nanti saya kasih langsung. Serius nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah, saya nitip buat Mas Saka ya, Mas. Ya. Kayaknya aku harus cek dalamnya deh. Kali aja ada sesuatu yang menyenangkan. Hai Ma, Hai Fit. udah mau pulang? Ya iyalah mau pulang, memang mau kemana lagi Mama? Memangnya kerjaan Mama udah selesai? Ya udahlah Vin, kerja itu nggak usah lama-lama. Yang penting kerjanya itu harus kerja yang smart. Jadi nggak buang-buang waktu. Oh iya, Mama baru inget tadi siang tuh Mama sama Jeng Wiryo mau makan siang. Terus ketemu sama Riri. Katanya dia tuh ketemuan sama temennya yang lagi mau cerai gitu. Emangnya ada temennya Riri mau cerai mah? Ya Mama juga nggak tahu juga sih. Tapi yang Mama lihat tuh Riri sama pengacaranya aja. Temennya katanya udah pulang apa gimana. Tapi yang lucu lagi ya, masa Jeng Wiryo bilang katanya Riri yang mau cerai sama kamu, kan nggak mungkin kan ya. Ada-ada aja tuh Jeng Wiryo. Galvin jadi penasaran mah, pengacara yang ditemuin sama Riri itu yang mana ya? Siapa ya tadi namanya? Mama juga lupa ya namanya siapa tadi ya. Tadi Jeng Wiryo bilang sih kayaknya pengacara yang handal. Ya, pengacara yang jago dalam hal soal perceraian gitu. Tadi Mama sempat browsing deh. Browsing? Boleh di browsing lagi nggak, Ma? Galvin penasaran soalnya. Ya, sebentar. Mana sih? Tapi Mama heran tuh ya sama si pengacara itu. Kok cari rezekinya bisa kayak gitu sih? Sampai menghancurkan rumah tangga orang, mendukung orang perceraian gitu. Ih, males banget deh. Nah, ini dia. Ini dia orangnya. Ini namanya Pak Abbas. Kamu kenal sama pengacara ini? Kenal, ini pengacaranya Saka, Ma. Pengacara Saka? Oh. Ya halo. Tadi saya udah ke kantor dan uang 8 miliarnya udah saya bayarkan, udah saya setor. Jadi urusan utang piutang udah nggak ada lagi sama saya, nggak tersangkut paut. Oke, terima kasih. Nggak ada puas-puasnya dia ngejatuhin gue. Ternyata benar apa yang dibilang sama Tommy dan juga Mbak Riri. Apa nih Mas? Hah? Lepas? Mas siapa? Kamu. Anda nggak perlu tahu siapa saya, oke? Saya datang ke sini untuk kasih tahu satu hal sama Anda. Jauhin Dinda. Sekali lagi saya lihat Anda deketin Dinda. Saya nggak akan tinggal diam ya. Oh? Ingat kata-kata saya.
Hai. Hai Mas. Kamu pasti belum makan kan? Kita makan bareng yuk. Hari ini kemana aja? Karena aku udah bilang kalau aku ketemu sama temenku. Yakin ketemu teman? Nggak bohong. Duh, jangan-jangan Mama bilang lagi kalau aku ketemu pengacara. Kamu bantuin Saka kan? Kayaknya aku nggak perlu jawab deh. Mas Gavin udah tahu jawabannya apa. Ri, kamu udah janji sama aku untuk stop bantuin Saka. Iya kan? Aku tuh nggak bantuin Saka, Mas. Cuman aku nggak mau Ariana tuh bercerai dari Saka. Kalau mereka cerai, keluarga kita kena dampaknya loh. Dampak apa maksudnya? Mas Galvin yakin? Mas Galvin nggak tahu maksud dari perkataan Riri barusan? Ri, aku tahu. Aku tahu banget maksudnya apa. Tapi kamu pikir dong, kamu perempuan, Ariana juga perempuan. Harusnya sesama perempuan saling support dong. Harusnya kamu ngertiin perasaan Ariana sekarang tuh kayak gimana. Mas. Mas. Ternyata kamu di sini, Sal. Tadi saya ke rumah kamu tapi kamunya nggak ada. Mau apa lagi kamu? Saya itu masih penasaran. Dan saya kepikiran terus. Beneran, kamu nggak mau ngenalin saya ke keluarga kamu karena kamu belum yakin sama saya. Gimana caranya aku ngomong sama kamu cukup sekali ya, Dante? Atau perlu aku umumin ya pakai speaker? Biar kamu bener-bener denger jelas atau gimana? Oke. Kalau gitu jawab pertanyaan saya selanjutnya. Saya harus ngelakuin apa biar kamu yakin sama saya? Ini lagi yang kau bahas. Aku udah bilang berkali-kali. Aku minta kamu buktiin ke aku kalau kamu memang gak deket-deket lagi sama Dinda. Kurang jelas? Kenapa sih? Hal itu selalu dibahas. Saya kan udah bilang ke kamu berkali-kali. Kalau saya udah anggap Dinda sebagai saudara perempuan saya sendiri, Sal. Gimana nggak aku bahas terus, Dante, kalau kamu nggak ngasih bukti ke aku? Gimana aku mau yakin? Nggak bisa diganti apa syaratnya? Nggak ada. Nggak bisa. Oke. Saya bakal lakuin itu semua. Aku juga masih penasaran sih sama Leontin punya ibu kamu. Ya, aku penasaran banget ya sama Leontin punya ibu saya. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan? Atau kamu punya rencana apa? Gini loh Dante, kalau aku bisa bantu ibu kamu untuk nyari anaknya, siapa tahu Bu Wira bakal ngerusin hubungan kita.
Jadi kamu ngeyakinin aku berusaha untuk yakinin ibu kamu. Aku gak akan nyerah dan buat dapet restu dari ibu kamu. Dita. Dita mana sih? Dita akhir-akhir ini kalau pulang kenapa malam terus ya? Halo Din. Kamu udah di rumah? Iya, baru aja sampai. Kenapa, Din? Oh, nggak apa-apa. Aku mau minta maaf aja karena ngajak kamu makan tadi. Kamu jadi canggung sama Ariana. Kamu nggak marah kan? Enggak masa marah sih. Justru aku terima kasih. Aku kan jadi bisa ketemu sama Ariana. Santai aja, Sak. Justru aku seneng kamu ketemu sama Ariana. Iya, Din. Makasih banyak ya, Din ya. Masih berani ya kamu teleponan sama selingkuhan kamu itu di rumah ini ya? Aku nggak selingkuh, Mas. Sakit, Mas. Sakit. Mas sakit, Mas. Kalau nggak mau sakit, gak usah selingkuh. Aku nggak selingkuh, Mas. Dia pasien aku. Din? Halo, Dinda? Kamu teleponan kan sama yang nama Saka itu kan? Kamu selingkuh kan? Jawab! Aku nggak pernah selingkuh. Dia pasien aku dan dia udah nikah, Mas. Aku nggak pernah selingkuh sama sekali. Banyak ngomong. Dinda? Din, kamu kenapa, Din? Sakit. Mas sakit. Sakit. Teriak! Sakit, Mas, lepasin. Kenapa kamu sakitin aku terus? Aku salah apa? Aku salah apa? Sakit. Mas, lepasin. Mas, sakit. Din? Sekarang kamu mau apa? Mau pergi? Apa? Hah? Mau kabur? Kamu nggak kamu Dinda? Hah? Kamu nggak akan bisa kabur dari aku, Dinda. Apa salah aku, Mas? Aku nggak pernah buat salah apa-apa. Kenapa kamu selalu nyiksa aku? Karena kamu selingkuh! Aku nggak selingkuh. Aku nggak selingkuh. Berapa kali aku bilang sama kamu, jangan pernah main-main sama saya.
Dinda. Stop sakitin Dinda. Kelihatan juga selingkuhan kamu. Selingkuhan kamu bilang? Saya bukan selingkuhannya Dinda. Saya cuma mau kamu berhenti sakitin dia. Start your business, kid. Tadi kan gue udah bilang sama lo, gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Ya ampun, Non. Kenapa, Non? Enggak itu. Arin kayaknya tadi mimpi buruk aja sih, Bi. Gak apa-apa, Non. Mimpi itu bunganya tidur. Tenangin diri ya. Bibi buatin minuman hangat mau ya? Awas lo ya. Gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Gua akan ikut campur kalau lu sakitin istri lu. Gue dan Dinda akan laporin lo karena lu udah KDRT sama istri lo. Oh, silakan. Silakan. Bagus dong. Justru sebaliknya. Saya yang akan laporin Anda karena udah ikut campur urusan rumah tangga orang dan masuk sembarangan. Din, ayo. Hah? Sorry. Dinda nggak akan kemana-mana. Duh, lagian kamu kenapa sih bisa benjut-benjut gitu? Ih, takut aku jadinya. Ya itulah Nyong, orang-orang masih aja suka main hakim sendiri. Aja pikir maling. Padahal kan orang baik. Sakit. Lagi kamu itu loh, bercandanya nggak lihat situasi, monyong-monyong kayak gitu. Masih untung tak gebuk. Kalau tak tendang sekalian sebel aku beneran sama kamu. Ah, sini. Garokin aja nih, gatel nih. Nih. Kanan. Nah itu pelan Nyong. Iya, ini juga udah pelan. Iya. Ini. Udah cakep tuh. Ini. Bawah dikit, bawah. Hah? Turun. Ini. Kurang bawah. Emang kamu cari kesempatan. Nggak bagus kayak gitu. Udah ditolongin juga. Bias. Ya ampun Pedro. Itu kenapa mukanya begitu? Ya ini Non tugas dari Non Arin. Ayo digebukin sama orang-orang gara-gara disangka maling. Jadi gini Non ceritanya, itu kan cek yang Ai bawa terbang tuh ke bawah angin. Gimana cara ngejarnya, kan itu kan gede nilainya. Terus datang anak kecil bawa sepeda, pinjem sepedanya Non. Langsung digebukin, dikirain maling Non sama orang-orang. Untung ada dokter Dinda loh Non. Sama temennya yang dokter, ih cantik banget Non. Ai dibantuin, diobatin. Jadi nggak terasa sakit, nggak kayak ini, nggak ikhlas. Udah dibantuin gitu. Tapi untungnya ada dokter Dinda yang bantuin ya. Iya. Berarti Pedro sekarang istirahat aja untuk beberapa hari ke depan, gak usah nyetir-nyetir dulu. Masuk. Makasih ya Non. Makasih ya Non. Aduh, maaf ya Non. Badannya juga. Iya Non, kan mau pijit. Maaf ya Non. Iya. Jangan sihir. Mas Saka sama Dinda tuh kelihatan deket banget.
Apaan sih, Rin? Udah bukan saatnya, ini nggak penting juga khawatirin mereka berdua. Toh Dinda udah dewasa, dia pasti tahu harus gimana menghadapi Mas Saka. Sorry. Ya aku pelan-pelan ya. Iya, oke. Harusnya aku yang ngobatin kamu. It's okay. Kamu kayak gini juga karena aku. Kamu gak usah pikirin. Sekarang gantian aku yang ngobatin kamu. Udah, Din. Gak perlu. Gak apa-apa. Makasih ya, Sak. Karena kamu aku jadi ngerasa punya temen. Din, kamu itu orang yang baik, Din. Dan aku tahu kamu orang yang suka ngebantu orang lain. Dan aku sebagai teman kamu dan orang yang juga dibantu sama kamu, aku juga gak suka kalau ada suami yang kasar sama istrinya. Apalagi istri teman aku sendiri. Ya dari dulu emang hidup aku cuma sama suami aku doang. Aku bukan mau ikut campur urusan kamu ya, tapi menurut aku, kamu gak bisa aku tinggal sendiri. Aku takut nanti suami kamu itu nanti ngasarin kamu lagi. Enggak kok, enggak bakal. Trust me. Apalagi sekarang dia tahu kalau ada orang lain yang tahu kelakuannya dia. Din, aku belum bisa percaya. Mendingan kamu nginep aja dulu di rumah Ariana. Di sana lebih aman. Aku nggak mau ngerepotin Ariana lagi, Sak. Din, aku tahu Ariana kok. Ariana orang yang baik, Din. Dia pasti mau bantu kamu. Mau ya? Ya udah. Apa ya isi plastiknya Saka? Aku jadi penasaran. Kasian juga ya Saka. Dulu hidupnya enak, sekarang hidupnya luntang-lantung cari kerjaan cuma gara-gara perempuan. Ya. Hai. Kamu lagi ngapain sih? Ini sayang, aku lagi lihat prestisnya Saka sama isinya. Ada foto Dita. Bukan. Terus? Ya kamu kalau aku ngomong jangan dipotong dulu dong sayang. Ya maaf, aku terlalu excited. Terus apa isinya? Isinya cuma file CV pelamar kerjaan. Kasian deh Saka sekarang sayang. Hidupnya luntang-lantung cuma karena wanita. Oh sayang, udah ada buktinya kalau mainin hati wanita. Kayak gini nih jadinya nih. Kamu jangan macem-macem ya. Jangan ikut-ikutan, kamu harus jaga hati aku. Ngerti? Paling banyak burung gelatik. Di atas terbang, melayang. Emang banyak wanita cantik. Tapi cuma kamu yang harus sayang. Gambarnya gemes banget. Lucu. Lagi dong. Ya, nggak ada. Aku cuma taunya itu doang. Nanti kalau ada, aku bikin lagi ya. Bisa-bisanya bikin pantun. Dias. Ya? Biar Arin aja yang bukain, Dik. Dias lanjut aja nyetrikanya. Baik, Non. Dinda. Dinda, kamu kenapa? Hey, Rin. Din, kita masuk yuk. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Yuk. Ya duduk dulu.
Din, kenapa, Din? Ada masalah apa? Kamu cerita sama aku. Jadi gini, Rin. Dinda dikasarin terus sama suaminya. Suaminya KDRT sama dia. Dan emang kalau boleh, biar aman, Dinda nginep di rumah kamu dulu. Kalau boleh. Rin, maaf ya aku ngerepotin kamu terus. Enggak sama sekali. Kamu nggak usah kepikiran soal itu. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu ngerasa kamu lega. Oke? Saka juga tadi kena imbasnya. Dia kena pukul suami aku pas lagi nolongin aku. Iya, makanya kamu di sini aja dulu sampai kamu ngerasa kamu lebih tenang. Sak, makasih ya udah nganterin aku kesini. Aku numpang toilet ya, Rin. Oke, di sana. Aku pulang ya. Kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa? Suamiku? Suamiku? Saka? Saka? Udah dibela-belain pulang. Sakanya juga nggak ada di rumah. Halo sayang, Hai sayang. kamu udah sampai rumah? Udah, aku udah di rumah. Tapi Sakanya juga nggak ada di rumah. Tau gitu ngapain aku pulang? Mendingan aku nginep aja sama kamu. Ya, palingan bentar lagi juga pulang kok. Ah, ya udahlah, terserah dia mau pulang mau enggak, aku udah nggak peduli, tau nggak? Kok kamu marah-marah ya? Berasa aku yang dimarahin deh. Hah? Iya, maaf ya. Aku jadi kesannya kayak marah-marah sama kamu. Senyum dulu dong. Emangnya kamu tahu? Emang kamu bisa ngeliat kalau aku senyum apa enggak? Lah itu sekarang kamu lagi senyum kan? Kamu tuh ya, cuman hal-hal sederhana kayak gini tapi udah bisa bikin mood aku naik. Emang cuman kamu yang paling bisa tahu. Iya dong sayang. Oh iya sayang, kita kapan sih perginya dari sini? Kalau bukan pengen ngeliat Saka tersiksa, aku juga males tau nggak ada di sini lama-lama. Iya sayang, kamu yang sabar ya. Aku kan lagi ada bisnis yang menguntungkan di Jakarta. Jadi aku nggak bisa tinggal itu bisnis. Iya sih. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Pokoknya kamu harus kerja yang bener biar kamu bisa cepet pulang. Gak bisa aja sayang. Ya udah sayang, aku ngantuk banget nih. Ya udah, bobo nyenyak ya. Bye bye. Makasih ya sayangku. Gion tuh gemes banget deh. Ya udah, mau aku bantu? Boleh. Beneran, kamu baik-baik aja kan?
Ya aku apa? Take care. Ya. Sehat-sehat. Rin. Mas. Sebaiknya kamu pulang sih. Ini udah malam dan. Iya aku juga mau bilang gitu. Maksudnya kamu biar istirahat. Iya. Aku juga mau. Aku mau istirahat. Good night, Rin. Good night, Mas. Kayaknya Ariana lagi khawatir sama keadaan Saka. Rin. Hey, udah ke toilet ya? Udah kok. Kamu boleh istirahat di kamar tamu. Makasih banyak ya, Rin. Aku janji aku pasti bakal bales semua kebaikan kamu. Aku juga akan buru-buru nyari tempat tinggal yang aman biar nggak ngerepotin kamu terus. Udah, nggak usah dipikirin. Sekarang istirahat dulu. Ya, makasih. Oke, aku antar. Yuk. Ya. Udah tidur sih Dita. Baguslah. Aku mau tidur di sofa aja. Ya udah, mau aku bantu? Boleh. Beneran, kamu baik-baik aja kan? Aku yakin banget, Rin. Aku tahu kamu masih peduli, Rin, sama aku. Aku malu banget sama diri aku, Rin. Aku malu karena aku udah ngelakuin semua ini sama kamu. Tapi aku gak akan nyerah sedikit pun, Rin. Dan aku akan buktiin gimana cintanya aku sama kamu, Rin. Aku gak akan nyerah sampai kamu maafin aku. Pih, sampai kapan sih Mami tuh harus sabar nunggu untuk bisa masuk ke perusahaannya Papi? Masa sampai selama ini Mami nunggu? Papi lupa apa? Kalau dulu Mami kan juga ikut bantuin membesarkan perusahaan Kusuma Group. Jadi walaupun Mami udah lama nggak kerja, Mami nggak bodoh-bodoh banget lah, Pi, untuk tetap update. Iya, Mi. Papi ngerti, Papi tahu. Tapi maksud Papi bukan itu, Mi. Oh,
Oke, Mami paham maksud Papi. Itu artinya Papi tuh gak mau kasih kesempatan sama Mami buat Mami kerja di perusahaan Papi. It's okay, gak masalah. Mami tinggal nanti kerja aja di perusahaan Arin. Beres. Mami serius itu? Ya serius lah. Masa Mami bohong? Masa Mami main-main? Nih. Apa? Jangan nih. Mami kan tahu kondisi Arin saat ini. Dia sedang banyak banget masalah pengurusan penceraian dia. Nanti Mami minta pekerjaan ke dia, menambah konsentrasi dia makin buyar. Pusing, kasihan dia, Mi. Papi kok ngomongnya gitu sih? Pi, tapi denger ya. Mami mau kerja di perusahaan Arin supaya Arin itu pekerjaannya nggak tambah pusing. Kok Papi malah ngomong seolah kalau Mami ada di sana, Mami itu menambah pusing pikiran Arin, menambah beban pikiran Arin. Gak gitu, Pi. Papi ini bener-bener merendahkan Mami banget ya. Enggak maksud Papi merendahkan Mami. Jahat, ya. Papi jahat. Itu Papi ngerendahin Mami. Good. Pertahankan kayak gitu, Pi. Oke, gak masalah. Gak masalah buat Mami. Mi. Aduh, bagaimana ya cara menjelaskan ke Mami ini? Kenapa semua link kerjaan aku seperti buntu begini ya? Masa iya aku harus lamar kerjaan jadi office boy? Udah pulang ya kamu ternyata. Kemana aja semalaman? Kamu kemana aja seharian? Kamu ngapain aja? Kenapa kamu nggak ada di rumah? Iya aku nggak ada di rumah karena kamu nggak ada di rumah. Aku pulang kok, Dit. Kamu nggak ada di rumah. Terus kamu kira kalau aku nggak ada di rumah, kamu boleh keluar gitu? Hah? Saka tunggu. Ini aku capek deh berantem terus. Ntar lu bukan berantem. Kamu tuh lagi hamil, Dit. Kalau kamu kenapa-napa, aku yang ribet. Aku yang repot, Dit. Kamu tuh kenapa sih? Sebenarnya yang lagi hamil tuh aku atau kamu? Kamu sensian banget sama aku dari kemarin. Halo? Iya. Makasih, Pak. Oke, Saka. Suamiku. Aku minta maaf sama kamu ya. Kamu jangan marah lagi ya sama aku. Kamu mau sarapan apa? Biar aku buatin buat kamu. Udah nggak perlu. Aku habis ini mau langsung keluar. Mau kemana kamu? Itu telepon dari siapa? Ini dari pengacara. Dia mau ingetin kalau besok itu sidang putusan. Aku tuh bingung sama kamu ya. Kamu tuh mau ngapain lagi sih? Utang kamu tuh semuanya udah lunas. Kamu nggak dikejar lagi sama penagih utang. Mau ngapain lagi? Aku lagi hamil. Utang emang udah lunas, Dit. Tapi aku masih punya urusan sama orang yang pakai nama aku buat minjem uang 10 M itu. Aku nggak akan tinggal diam. Apa Saka tahu ya kalau yang bikin utang ini adalah Dion? Aku ke kantor ya. Kok buru-buru, Mas? Makan dulu yuk, sarapan. Aku bikinin, ya? Nggak usah. Aku bisa sarapan di kantor sih. Mas Gavin masih marah ya? Mas, dengerin. Aku minta maaf. Aku janji aku nggak bakal bantuin Saka lagi. Ya? Udah, jangan marah. Senyum dong. Udah telat. Aku mau kantor. Ya. Hati-hati, Mas. Rin, aduh aku jadi nggak enak deh harus minjem baju kamu segala buat kerja.
Nggak apa-apa, kalau di rumah sakit kan ini nanti ketutupan sama jas putih. Nggak akan ada yang tahu kok itu baju aku. Makasih banyak ya, Rin. Kamu tuh baik banget kalau nolongin orang nggak pernah setengah-setengah. Beruntung aku punya teman kayak kamu. Kamu nggak usah gitu, ntar aku kalau dipuji terus, nanti aku gede kepala. Kamu mau berangkat nggak? Bareng aja yuk. Ya udah. Kan Sarah kita. Ayo. Halo? Halo Dion. Dion, mendingan sekarang kamu sembunyi dulu. Kamu jangan kemana-mana. Pokoknya kamu jangan ngelakuin hal yang... Hei, kamu tenang dulu, oke? Tarik napas, kamu buang lagi, oke ya? Oke, udah? Kamu udah tenangan? Oke. Sekarang kamu cerita sama aku pelan-pelan, apa yang sebenarnya terjadi, oke? Oke, jadi gini. Saka itu sekarang lagi mau nyari orang yang udah nipu dia. Nah, aku rasa dia tuh curiga sama kamu. Aku khawatir kalau akhir-akhir ini mungkin dia udah ngawasin kamu. Jadi mendingan kamu jangan kemana-mana dulu, kamu sembunyi dulu. Pokoknya kamu jangan sampai ketemu sama Saka. Ya? Aku takut kalau dia beneran nyari kamu, Dion. Apalagi sekarang utangnya udah lunas. Oke sayang, udah kamu tenang aja ya. Saka nggak akan mungkin bisa nemuin aku, oke? Oke, tapi kalau ada apa-apa kamu harus kabarin aku. Aku nanti juga bisa cari pembelaan kalau memang Saka beneran nyari kamu. Atau kalau Saka beneran ada pergerakan untuk nyari kamu, aku bakal kabarin kamu ya. Kamu harus hati-hati, ingat. Oke sayang, thank you so much ya. Ya udah, aku tutup teleponnya karena aku lagi banyak urusan. Oke, kabarin aku ya. Gue harus buru-buru kabur nih dari Saka. Bisa gawat kalau gue sampai ketangkep. Bisa masuk penjara gue. Itu muka lu kenapa sih, Sak? Gak apa-apa nanti deh, Bas. Gue lagi pusing banget sama masalah Dion ini. Iya, terus lu udah dapat bukti belum kalau Dion itu yang utang? Udah. Gue udah dapet bukti. Dan lu harus bantuin gue supaya gue bisa tangkap tangan si Dion. Iya, gue pasti bantuin lu, Sak. Cuman ini masalahnya. Cuman Dita yang tahu keberadaan Dion. Oh, Dita? Ini sorry banget gue ya, Sak. Gue sempat beberapa kali mergokin Dita sama Dion jalan bareng. Kayaknya emang si Dion sama Dita ini punya hubungan itu. Tapi kan gue belum bisa. Gue belum bisa konfrontasi ke Dita. Gue harus tangkap tangan Dion dulu. Dia lagi berduaan sama Dita. Baru bisa gue konfrontasi ke Dita, ya nggak sih? Iya bener sih. Tante Devi, apa kabar Tante? Baik, baik. Cantik banget sih Tante, ya ampun. Mirip Bu Wiryo. Sorry, lebih cantik saya dong pastinya. Ya kan? Iya Tante. Oke. Arin mana Arin? Anak saya udah datang belum ya? Belum Tante. Tapi kayaknya sebentar lagi udah datang sih. Oh gitu. Sisil pamit ya Tante, soalnya ada kerjaan yang harus dikerjain. Oke, silakan. Dari sini. Tante Devi? Halo, Tante. Tante apa kabar? Baik, baik. Ini tumben banget Tante ke sini. Pasti ada sesuatu yang penting ya? Oh, tentu dong. Sangat penting sekali. Karena sebentar lagi Tante akan jadi bos buat kalian. Ya? Bos? Maaf Tante. Bos gimana maksudnya Tante? Oh ya, gue penasaran tuh muka lu kenapa sih? Ini gue kena pukul sama suaminya si Dinda. Suaminya Dinda itu kasar banget sama perempuan. Tapi lu jangan salah paham ya Tom. Gue nggak ada apa-apa sama Dinda, nggak ada apa-apa. Gue cuma ngerasa gue utang budi sama Dinda dan gue kayak nggak suka Dinda digituin sama suaminya. Ibu kita kan perempuan juga Tom. Gimana sih kalau kita ngeliat perempuan lagi dipukulin sama suaminya sendiri? Gue mau coba ngelerai aja sih. Kasian banget ya dokter Dinda.
Kenapa sih dia masih bertahan sama suami yang itu? Kalau urusan itu gue nggak mau ikut campur terlalu dalam sih, Tom. Gue nggak mau. Besok sidang perceraian gue sama Ariana. Besok sidang putusan, Tom. Gue nggak tahu sih gue siapa atau enggak kalau gue harus cerai sama Ariana. Jujur ya, Tom, di hati gue yang paling dalam, gue sebenarnya nggak mau ngerepotin Ariana. Gue nggak mau bikin Ariana sulit. Gue juga mau ngeliat Ariana bahagia. Tapi gue nggak bisa pisah sama dia, Tom. Kayaknya gue tahu lu harus ngapain, Sam. Ngapain, Tom? Enggak. Kita perlu bicara, enggak? Enggak. Biarin aku kerja. Ada banyak pasien yang lebih penting aku urus dibanding kamu. Enggak. Emang aku udah gak sepenting itu buat kamu ya? Ya maksudnya sebentar lagi Tante akan bekerja di sini, memimpin perusahaan anak saya biar tambah berkembang, tambah maju. Begitu, ya? Oh iya. Tapi tumben ya Tante, Arin belum kasih tahu saya. Oh, kamu tenang aja, nanti sebentar lagi juga Arin pasti akan umumkan. Oke, Tante. Arin. Hai, Mi. Hai. Kok Mami kesini nggak bilang-bilang sama Arin? Arin, Mami mau ngomong sama kamu. Oh, oke. Ya, gue lanjutin kerjaannya. Mari Tante. Ayo Mi, duduk Mi. Mami mau ngomongin apa sih Mi? Mami Rosman. Sebagai suami, aku berhak untuk bicara sama istri saya. Aku harus kerja sekarang. Mending kamu pergi deh sekarang. Kalau nggak mau gimana? Kalau kamu nggak pergi, aku bakal panggil security. Enggak ya, aku nggak takut. Security! Pak, Ada apa, Dok? tolong usir orang ini dari sini. Baik, Dok. Pak, silakan Bapak keluar dari sini. Saya bilang kalau saya nggak mau gimana? Gak bisa, Pak. Silakan pergi dari sini. Ingat ya Dinda, aku nggak akan tinggal diam ya. Saya bakal kasih pelajar sama selingkuhan kamu itu. Pak, silakan pergi dari sini. Silakan. Kayaknya Mami itu udah gak ada kesempatan lagi buat kerja di perusahaan Papi. Jadi Mami punya ide, Mami kalau gitu kerja aja di perusahaan kamu gitu. Bagus kan udah Mami? Iya, ini Arin cuman mau tanya aja sih. Mami kenapa tiba-tiba kepikiran kayak gini? Mami kayak gini bukan karena Mami iri sama Tante Niken kan? Rin, ya enggak lah. Masa Mami ngiri sama Niken? Aduh Rin, dia siapa Mami siapa, nggak level Mami lah. Mami itu pure mau bekerja karena Mami tuh bosen ya Rin, di rumah aja, arisan, kumpul-kumpul sama teman, aduh gak ada prestasinya. Mami tuh pingin ada kontribusi gitu ya, kontribusinya di perusahaan kamu lah gitu. Oke. Nanti Arin pikirin ya. Rin, kayaknya nggak perlu dipikirin juga. Udah okein aja, Mami tuh di sini. Enggak, emang harus dipikirin dulu nih. Semua hal itu harus dipertimbangkan dulu. Contohnya seperti posisi Mami nanti yang cocok di mana itu harus dipertimbangkan juga. Gitu. Itu emang konsekuensi sebuah perusahaan nih, di mana-mana selalu kayak gitu. Nggak kamu, nggak Papi kamu, sama. Muter-muter ngomongnya tuh ke situ lagi, ke situ lagi. Nggak ada yang kasih kesempatan sama sekali buat Mami. Udahlah,
kalian atur aja. Yang pasti kamu pikirin baik-baik apa yang Mami omongin. Oke? Dah, Mami pulang. Sorry bro, gua lupa ngabarin lo. Kalau duitnya nanti malam gue transfer. Oke. Udah makasih ya, gue buru-buru nih. Dion! Berhenti lo, Dion! Kenapa lo kabur ngeliat gua? Punya salah sama gue dia? Weh. Ini apa-apaan nih? Maksud lo apa ya? Gue gak ngerti nih. Dan kita gak ada hubungan apa-apa lagi, Sak. Lo gak ngerti kan? Gue kasih tahu. Lo udah ambil 10 miliar, lo berhutang pakai nama gue. Lo balikin. Lo gak percaya? Gue ada buktinya. Lo lihat. Gue mau tahu lo ngomong apa. Gimana? Kertas ini nggak bisa buktiin kalau gue yang ngelakuin. Hah? Dion, gue malas berurusan sama lo sebenarnya. Ya. Gue mohon, lo kembaliin uang 10 miliar itu, jangan bikin urusan gue dan Ariana semakin ribet. Atau gue laporin lo ke polisi. Kertas itu palsu, Sak. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di kantor polisi. Sepertinya harus ada yang diperbaiki ini. Baik, Bu. Gimana kabarnya Dinda? Sudah lama saya tidak bertemu sama dia. She's okay. Ibu perhatiin banget sama Dinda. Coba ibu seperti ini ke Selin. Itu tidak akan pernah terjadi. Oke. Tapi yang ibu perlu tahu, gimana pun sikap ibu ke Selin, saya akan tetap memperjuangkan Selin. Dan saya akan menikahi dia. Dante, kamu itu pura-pura polos atau bagaimana sih? Silakan aja lo kalau mau ngelapor ke kantor polisi. Oke? Dan lo akan kehilangan semuanya. Termasuk Ariana dan Dita. Kenapa ikut campur sih, Cok? Gue harus ngejar si Dion. Gue ada apa sih sama Dia nipu gue, Cok. Dia udah utang 10 miliar tapi pakai nama gue, Cok. Oke. Gue bisa bantuin lo buat dapatin Dion. Tapi lo tahu kan, lo harus bayar gue, ini nggak gratis. Gue lupa ya. Lo kan udah kira sekarang gak ada duit. Tapi kalau lo misalnya nanti ada duit, lo perlu bantuin gue, lo kabarin gue. Oke, Sak?
Perempuan seperti Selin itu tidak benar-benar mencintai kamu dari hati. Di usia kamu yang masih muda seperti ini, kamu sudah sukses. Kamu sudah memiliki segalanya. Lebih tepatnya, Selin itu mengincar semuanya dari kamu. Ibu itu selalu menutup mata dan menjelekkan Selin. Tapi mau gimana pun itu, Bu, saya akan tetap ada keputusan saya. Saya akan menikahi Selin. Maaf Pak, Ya. hari ini Bapak ada meeting dengan Pak Galvin. Oh, oke. Kasih ya. Permisi Pak, Bu. Ya. Bu, saya mau meeting dulu. Kenapa ya Mami tiba-tiba pengen kerja di sini? Oh ya, siang. Arin? Halo Pi. Iya, halo Arin. Ada apa sayang? Pi, maafin ya Arin ganggu ya di saat Papi lagi sibuk. Enggak ganggu. Arin cuman pengen tanya aja sih. Pengen ngobrol soal Mami. Ada apa tentang mami kamu? Enggak, tadi Mami kesini. Katanya dia mau kerja di Ariana Glow. Arin, papi minta maaf sama kamu ya. Karena mami kamu jadi repot. Nah, sekarang gini, Arin cari kata-kata yang halus, yang tidak menyinggung perasaan mami kamu. Ya tujuannya untuk menolak mami kamu kerja di perusahaan kamu. Nanti selanjutnya papi yang akan kasih penjelasan baik-baik dengan mami kamu di rumah. Enggak apa-apa Pi. Enggak apa-apa. Arin lagi coba buat pertimbangin sih sebenarnya. Karena Arin ngerti banget, pasti Mami bosan di rumah, makanya pengen kerja juga. Lagian bagus buat Mami biar ada kesibukan. Arin lagi coba buat pertimbangin aja sih. Ya udah, terserah Arin. Kalau memang itu baik untuk mami kamu dan untuk Arin. Sekarang gini aja, coba Arin cari posisi yang tidak krusial untuk mami kamu. Maksudnya kalau terjadi satu dan lain hal di perusahaan kamu tidak bermasalah untuk perusahaan kamu. Iya Pi. Oke. Dah, Arin mau ngomong itu aja. Ah ya udah, ya. Bye Pi. Oke Arin. Mas, ada table yang kosong? Maaf Mas, meja di sini sudah pada penuh semua. Oh, oke. Saya gabung di table teman saya aja. Baik Mas, silakan. Cok. Wah, kebetulan banget nih ketemu lo di sini. Lo ngapain di sini? Nih gue lagi meeting sama Dante. Oh, oke. Kenapa? Gue gabung ya. Sumpah gue lapar banget. Meja semuanya pada full, jadi gue janji gue gak bakal ganggu meeting lo, oke? Nggak bisa gitu. Soalnya gue lagi ada... Hai, Vin. Teh. Kayaknya meeting kita agak keganggu dikit nih. Soalnya ada yang ikut di meja kita. Soalnya meja yang lain tuh pada penuh katanya. It's okay, no problem. Lagian dia ini kan juga orang kantor Anda. So gimana? Untuk suppliernya udah ada yang qualified untuk kita pilih? Biar kita bisa langsung mulai. Oh, soal itu. Gue tahu sih lo akan langsung nanya kayak gitu. Makanya gue udah siapin semua di satu berkas. Ini udah lengkap. Well, we can discuss it right now. Dan kita bisa putuskan secepatnya. Mau gimana? Good. Thanks, Vin. Saka udah tahu deh aku pelakunya soal masalah uang itu. Terus gimana dong? Saka udah curiga belum kalau misalnya aku udah kerja sama kamu? Enggak. Aku belum sempat ngomong sampai situ sih. Karena aku tadi kabur. Kamu masih bisa terselamatkan, sayang. Sayang. Kayaknya kita harus segera kabur dari sini. Sebelum Saka ngelaporin aku loh.
Iya. Iya kamu bener sayang. Kita harus cepat pergi dari sini. Kalau perlu nanti aku bakal kemas-kemasin barang aku semuanya. Kamu juga harus sembunyi. Pokoknya kita jangan ketemu dulu sampai semua keadaannya aman, ya? Oke, sayang. Dion, ada Sisil lain, kamu buruan pergi dari sini. Sembunyi, cepetan. Itu kan Dita. Hai, Dit. Oh ya Dante, perkembangan sama Doi gimana? Saya semakin yakin, Vin. Dan saya udah menetapkan hati saya untuk menikahi dia. Sorry. Apa? Lo mau menikah sama Selin? Ya elah, kayak gak ada cewek yang lebih baik aja. Cok, apa-apaan sih lo? Dante, sorry ya. Si Coknya emang gitu orangnya. Nyebelin. Dan sorry juga udah ngomongin Selin di depan dia tadi. It's okay. Santai aja, Vin. Saya tahu kau juga orangnya kayak apa. Kalau gitu saya duluan ya, Vin. Saya masih ada urusan. Sekali lagi, saya sorry banget ya. It's okay. Ya, Vin. Ucap. Hati-hati. Ya. Vin, kok gue liat lu sekarang dekat banget sama Dante? Coba kalau sama gue, galak minta ampun lu. Ya beda lah, Cok. Dante tuh partner bisnis gua. Jadi wajar dong gue kayak gitu. Kalau sama lu, bokap gue yang masukin lo ke kantor. Sembarangan lu kalau ngomong. Gini-gini gue juga berprestasi kali. Ah, lapar gue nih. Alah. Ngapain sih lo di sini? Kenapa sih? Kok jutek banget orang disapa juga? Tapi gue liat-liat lo tuh berkeliaran terus ya. Udah gak punya muka lo ya? Lo tuh kenapa sih? Doyan banget ya nyari ribut sama gue. Emang, baru tahu kalau gue tuh suka ribut sama lo. Apalagi sama lo tuh, gue demen banget deh pokoknya. Karena lo itu pelakor plus tukang utang lagi. Bon, Yud, besok gue izin sebentar ya, soalnya gue mau nemenin Ariana di persidangan. Yun, tapi gue boleh ikut gak sih? Ya gue pengen kasih dukungan aja sih. Ya nggak bisa gitu dong, Bon. Kalau kita pergi nanti yang jaga kafe siapa? Ya kalau memang kalian besok mau ke persidangan, biar gue aja yang jaga kafe. Serius kamu? Serius? Tumben. Ada apa Tom kok? Tumben baik. Ngerasa bersalah kali dia. Udah deh, Bon. Gue lagi nggak mau berantem sama lo. Ya udah. Kalau gitu besok aku sama Bona ke persidangan, kamu jaga kafe ya. Kalau ada apa-apa info, ya? Oke. Oke. Aduh sakit. Aduh pusing. Lu gak kasihan apa lihat Anyong? Ih, ngapain sih ngelung-ngelung melulu? Manja banget. Ambil sendiri. Kebiasaan kamu tuh. Ih, kejam amat sih sama orang sakit. Pedro beneran loh. Kalau ngelung-ngelung terus tak tambahin loh lukanya. Beneran, aku nggak bercanda ini. Gila. Siapa sih itu Nyong? Kok getoknya gitu amat? Udah diem aja, aku aja yang buka. Iya. Mau ngikut? Jangan. Lagi sakit. Biar
Pak. Bi, tolongin saya, biarin ikutin saya, Bi. Itu suami saya, Bi. Masuk. Masuk. Tenang, ada Ay. Siapa sih? Dinda! Keluar kamu! Udah, tenang aja, dokter. Aman, ada Ay. Alah, kalau lagi kayak gitu sok jagoan lagi kamu. Makasih ya udah nolongin saya. Iya, udah non sini aja ya. Sebentar, Bibi telepon satpam komplek ya. Bentar. Dinda! Enggak. Iya sabar. Tadi katanya kamu berani. Kalau kayak gitu aja sekarang takut. Dinda! Keluar kamu, Dinda! Permisi, siapa ya? Mau cari siapa? Anda siapa ya? Suruh Dinda keluar aja ya. Dindanya nggak ada di sini. Jadi silahkan Anda pergi aja dari sini. Kalau saya nggak mau pergi gimana? Atau jangan-jangan kamu udah tahu semua dari Dinda? Sampai-sampai saya suaminya nggak diperbolehkan ketemu sama istri saya sendiri. Apa sih? Saya minta kamu pergi dari sini sekarang sebelum saya panggil satpam. Kenapa sih kamu? Kenapa? Aku kesel banget tau nggak? Tadi aku ketemu sama Sisil, aku berantem sama dia. Bisa-bisanya dia bilang aku tukang hutang. Aku nggak terima lah. Sabar. Sabar ya. Aku beliin air mau? Aku nggak bisa ngomongin soal Dion ke Dita sekarang. Aku juga nggak mau kalau Dita jadi stres, kepengaruh lagi kandungannya. Kasih ya. Kamu jangan deket-deket sama saya. Kamu jangan macam-macam sama saya bisa teriak. Hei! Jangan kurang ajar ya. Udah, Pik. Pak Satpam. Pak, sini. Sini, Pak, tolong. Ini, suruh laki-laki ini suruh pergi aja dari sini, Pak. Oh, saya akan berdoa ya. Dinda! Rin, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka? Enggak, aku nggak apa-apa, Vin. Aku nggak apa-apa sama sekali, aku nggak apa-apa. Bener? Iya, beneran aku. Ada apa ini? Ini sayang. Tadi ada orang yang gangguin Arin di sini. Tadi aku sempat berantem sama dia, dan sekarang orangnya udah dibawa pergi sama security. Kenapa sih Mas Galvin tuh sebegitu perhatian dan khawatirnya sama Ariana? Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Tadi untung ada Galvin yang bantuin aku. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi gini. Nggak apa-apa kok, Dinda. Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Ya udah Mas, ayo kita pulang. Ini pasti muka kamu ada yang memar nih. Nanti aku obatin. Ya, Din, duluan ya. Mbak Riri, aku mau bilang makasih banyak ya. Vin, makasih. Ya, ayo. Permisi. Kamu beneran nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Kamu nih kenapa sih, Mas? Kenapa selalu ikut campur masalah orang lain? Kenapa? Hari, terus aku mesti gimana? Aku harus diem aja. Ngelihat Ariana dalam bahaya seperti itu, aku diem aja gitu. Kenapa sih di pikiran kamu tuh cuman Ariana? Mikirin Ariana terus. Masih ada rasa sama dia? Masih cinta? Bilang aja, Mas. Bilang. Tuduh aja, tuduh terus sampai kamu puas. Aku nggak nuduh. Gimana coba aku nggak nuduh? Gerak-gerik kamu tuh kebaca, Mas. Ya udah deh,
Mending kita pindah rumah aja, kita nggak usah tetanggaan sama dia biar kita nggak bisa ketemu sama dia setiap hari. Gimana? Udah Ri, stop ya, stop. Kamu kayak anak kecil tau nggak? Aku nggak suka. Sayang nih, kopinya. Makasih sayang. Aku tuh masih sebel deh. Gara-gara ketemu sama Dita tadi. Penasaran aja, gimana sih endingnya? Pas Saka sama Dita tuh hubungannya. Iya sih. Pasti Saka itu lagi kesel banget tuh sama Dita dan Dion kalau dia tahu mereka berdua ada hubungan. Apa aku bantuin Saka aja ya? Jangan kamu bantuin dia. Udah biarin aja, dia tahu rasa. Dia tuh harus ngerasain ya hukuman yang dia pernah perbuat ke Mbak Aryan. Jangan kau bantuin dia ngapain. Kamu kenapa senyum-senyum sih? Kamu tuh ya udah cantik. Itu jangan gemesin. Ayang aku. Ini kamu gombal ya? Kamu gombal ya? Kamu emang tukang gombal. Semoga semuanya besok berjalan dengan lancar. Ya halo Besti. Hai Rin, lagi ngapain? Ih, gue lagi mau tidur cepet biar besok bisa bangun pagi. Gimana persidangan besok? Persiapannya udah aman? Aman, gue siap kok buat ngadepin Mas Saka besok, gue yakin. Ya walaupun gue deg-degan sih, jujur aja. Ya pasti, gue pasti doain lo Korin. Tapi kayaknya Mas Saka juga pasti persiapin sesuatu gak sih? Gue jadi khawatir deh. Ya itu sih udah pasti, tapi gak apa-apa. Gue percaya kok sama diri gue sendiri. Gue percaya gue pasti bakal menang di persidangan besok. Pokoknya lo semangat, gue selalu dukung lo. Oke? Thank you, Besti. Ya udah, gue tidur dulu ya. Good night. See you tomorrow, Besti. Hai, nih Arin. Hai, Bek. Ya, sayang. Nak, anak mami sayang, gimana kabar kamu ke dan hari ini, nak? Ariana baik-baik aja nih. Mami gimana? Sehat kan? Papi? Arin deg-degan. Kamu harus kuat ya sayang. Papi sama Mami selalu ada di samping kamu. Arin tahu. Makasih ya. Ya udah, yuk kita masuk yuk. Ayo. Ayo. Acaranya belum datang. Sakanya juga belum datang. Coba rencana. Si Saka belum datang juga nih. Iya. Kita semua tunggu dia. Ya baguslah kalau dia nggak datang. Bisa lebih cepat kan harusnya. Mas Saka nih kemana sih? Udah telat banget ini. Kita akan tunggu 15 menit lagi sampai tergugat datang. Apabila belum datang, keputusan segera kami bacakan. Ini kalau Mas Sakanya nggak datang gimana sidangnya? Biasanya, kalau tergugat dan pengacaranya tidak datang, hakim akan menyetujui perceraian ini, Bu.
Jadi ibu tenang aja. Oh ya? Sil, bos lo jadi sidang lagi? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, gue nanya aja. Oh ya, kalau nanti ada klien yang nyari Ariana, kabarin gue ya. Ngapain gue ngabarin lo? Gue udah dikasih amanah buat Bu Ariana buat nge-handle ini semua. Jadi biar gue aja yang nge-handle. Lo santai-santai aja kayak biasanya. Lo nggak usah sok-sokan belaga jadi bos, ya. Ariana udah suruh gue buat handle perusahaan ini di saat dia sibuk. Kalau lo kacung, jadi kacung aja. Sebelaga. Padahal dia juga kacung. Kocak. Apa mungkin Mas Saka pengen mempermudah sidang kali ini ya? Bapak Ibu sekalian, 15 menit sudah berlalu dan terduga ternyata tidak hadir dalam sidang ini. Maka dari itu, kami akan membacakan putusan sidang gugatan perceraian Saudari Ariana Wiraguna terhadap Saka Adrian. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya sebagai Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara nomor 007/PDT titik huruf G /2022 antara Saudari Ariana Wiraguna sebagai penggugat melawan Saka Adrian sebagai tergugat akan membacakan keputusan. Tunggu Pak Hakim. Gimana hasil sidang Arin ya? Semoga semuanya lancar dan Arin bisa lepas dari Saka segera. Kenapa lagi, Mas? Kepikiran mau bantuin Ariana lagi? Enggak kok sayang. Nggak apa-apa, bilang aja. Kamu pasti pengen ke pengadilan agama ngelihat persidangan perceraian Ariana sama Saka kan? Kalau mau datang, datang aja. Aku nggak apa-apa. Nggak kemana-mana kok, cuma ke kantor aja. Dulu ya. Bye. Bye. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, Bapak Hakim. Klien saya tidak dapat hadir pada persidangan hari ini, dikarenakan beliau sedang sakit. Di sini juga terlampir surat dari dokter. Jadi saya mohon untuk penundaan persidangan ini karena kondisi klien saya sedang tidak baik.
Padahal beliau sangat ingin sekali menghadiri persidangan ini, Bapak Hakim. Suamiku, kamu bukannya ada jadwal persidangan hari ini? Bukannya persidangan bentar lagi? Gue sengaja emang gak datang. Aku tuh bingung sama kamu ya. Padahal aku udah usaha loh buat bantuin selesaiin masalah kamu. Kenapa sih kamu masih aja ngelur-ngelur waktu kayak gini? Percuma. Hadirin sekalian, dengan adanya surat ini, maka permohonan penundaan sidang disetujui. Sidang saya tutup.